Oke teman-teman, kembali di channel Papa Bertualang. Kali ini kembali saya akan melakukan review ya kepada salah satu riding gear ya yang saya gunakan sehari-hari, yaitu helm ya. Ini adalah helm brand lokal kita ya, local pride kebanggaan kita, RSV tipe SV 300. Jadi RSV SV 300 ya. Nah, ini adalah salah satu helm yang cukup populer ya di kalangan rider Indonesia ya, karena memang kalau dari sisi harga ya, harganya sangat terjangkau ya. Ini kalau untuk yang warna dasar seperti ini warnanya disebutnya adalah modern grey ya. Nah, ini tipenya ya, RSV SV 300. Nah, kalau untuk warna-warna dasar seperti hitam, grey, putih itu kurang lebih kalau teman-teman cek di marketplace ada harganya di kisaran 600 ribuan saja teman-teman ya. Nah, kebetulan ini saya beli yang sudah ada aksesorisnya, jadi sudah ada spoilernya ya, spoilernya. Ini spoilernya dari RSV-nya langsung ya. Ini saya beli ini include spoiler, waktu itu juga ada stikernya, cuman stikernya sudah pada copot yang ngelotok, jadi tinggal sedikit stiker-stiker di sini ya. Ada stiker-stikernya. Ini saya beli di harga sekitar 800.000 ya, include aksesoris spoiler dan juga beberapa stiker-stiker tempelan seperti itu teman-teman. Oke, nah untuk size-nya sendiri, helm ini seperti biasa saya menggunakan size XL. Memang kepala saya agak sedikit, ukurannya agak, lingkarannya agak sedikit besar ya. Nah, ini saya beli di sekitaran harga tadi 800.000, size-nya XL. Warnanya ini atau motifnya disebut dengan modern grey ya teman-teman. Nah, kemudian kalau bicara fitur sebenarnya standar ya. Ini karena, nah tadi kalau teman-teman lihat kodenya SV300, SV ini adalah sun visor, jadi memang dia double visor nih. Ini saya angkat dulu ya, tuh. Ini tapi dia tuasnya di sini nih teman-teman, tuas mekanisme mengeluarkan sun visornya atau dark visornya. Nah ini ya, jadi ini enak sekali kalau digunakan siang hari saat silau, jadi dia ada sun visornya. Dan menurut saya ini cukup bagus ya, warnanya hitamnya tidak terlalu gelap ya, jadi masih cukup bersahabat teman-teman ya. Dan dia tidak berwarna kebiru-biruan atau kekuningan gitu, jadi lebih natural kalau menurut saya. Nah, jadi mekanisme tuas untuk mengeluarkan sun visornya di sini ya. Oke, nah kalau bicara penguncian, ini dia menggunakan double D-ring ya. Jadi biarpun helm ini harganya bisa dibilang tidak terlalu mahal, tapi dia sudah menggunakan mekanisme penguncian yang paling paten lah, hingga saat di paling amannya. Double D-ring ini adalah mekanisme penguncian yang paling aman ya, meskipun memang bagi sebagian orang agak lebih ribet ya dibandingkan yang menggunakan sistem klik ataupun microlock ya, tapi D-ring ini ada yang paling aman teman-teman ya. Oke, kalau bicara busa ya, busa di dalamnya ini ya standar saja sih ya. Kalau dibilang empuk banget juga tidak ya, keras juga tidak, jadi cukup nyaman lah ya. Yang penting tadi fitmentnya ya, fittingnya sesuai dengan ukuran kepala teman-teman. Nah, kalau bobot ini sebenarnya saya rasa enteng nih. Helm ini cukup enteng ya, terasa ringan ya. Nah, cuman ya begitu ya teman-teman ya, pasti ada kompensasinya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bahannya sebenarnya apa sih helm ini? Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, bahannya ini sebenarnya hanya termoplastik atau polikarbonat biasa. Jadi memang plastik biasa teman-teman ya. Tidak ada material-material karbon atau yang khusus di sini. Nah, jadi kalau teman-teman coba tekan begini, gampang sekali menekuk ya. Memang agak-agak sedikit ringkih ya, cukup ringkih ya. Ya, ada harga ada rupa sih teman-teman ya. Nah, itu kalau dari sisi materialnya, jadi menggunakan polikarbonat ya. Nah, kalau bicara standar saya agak sedikit bertanya-tanya sebenarnya. Oke, kalau standar SNI ya, SNI ataupun DOT ya, ini saya rasa wajar. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini ada emboss SNI-nya ya. SNI dan DOT itu memang umum digunakan di berbagai jenis helm ya. Nah, tapi kalau di sini dicantumkan juga ECE R22 R22.05, nah ini saya agak sedikit tanda tanya apakah benar nih ya. Tapi kita berasumsi baik saja lah ya, anggap saja benar. Oke, jadi begitu teman-temannya. Kalau secara standar, jadi artinya ini sudah
approve bahkan sampai untuk standar Eropa sekalipun ya. Jadi kalau SNI itu adalah standar nasional Indonesia, DOT itu adalah Department of Transportation, standar dari Amerika. Nah kalau ECE ini European, jadi dari Eropa ya. Jadi memang kalau di compare antara SNI, DOT, ECE ini standar yang lebih tinggi ya, jauh lebih ketat ya kalau bicara safety. Oke, gitu kalau bicara standar ya, standar keamanan ya. Nah, sekarang bagaimana reviewnya setelah saya gunakan helm ini? Nah, ini sebenarnya helm ini ya, saya gunakan kurang lebih sekitar 6 bulanan ya. Tapi memang sekarang sudah jarang saya gunakan semenjak saya membeli HJC yang i30 ya. Teman-teman bisa lihat reviewnya di link deskripsi saya sertakan ya. Nah, jadi helm ini sudah agak jarang saya gunakan teman-teman ya. Nah, jadi sudah saya ganti dengan HJC i30. Teman belakangan ini kembali saya gunakan. Jadi sebulanan terakhir belakangan ini saya kembali gunakan helm ini. Jadi ganti-gantian dengan helm saya yang satu lagi yang HJC i30 ya. Apalagi sekarang kan cuacanya sering hujan ya. Jadi ganti-gantian gitu ya. Sehari pakai ini, sehari lagi pakai yang HJC i30 ya. Jadi begitu teman-teman. Ini gantian. Jadi sudah agak jarang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini apa sih yang ada list hitam ini ya? Di sini ada list hitam. Nah ini sekaligus ya saya bisa bilang ini solusi dari kelemahan helm RSV SV300 ini ya. Kelemahannya adalah begini teman-teman. Ini adalah sebenarnya modifikasi yang saya lakukan sendiri. Saya menggunakan karet list ya. Karet list ini biasanya digunakan di bagian helm, bagian yang lain ya. Nah ini dijual kok ya. Teman-teman bisa cari ini ya. Karet list ini juga opsional, teman-teman bisa cari di marketplace. Nah, kenapa saya pasangkan karet list ini di bagian atas visor ya untuk menutupi area sini? Karena ya dari pengalaman saya di awal-awal saat baru membeli helm ini kemudian saya gunakan ya, saat hujan deras ya, bagian sini ternyata tidak rapat teman-teman ya untuk visor ini ya. Nah, jadi air itu merembes sampai ke dalam ya, terlalu mudah merembes. Jadi menghalangi pandangan meskipun sudah dipasangkan anti fog karena airnya masuk ke bagian dalam visor. Nah, jadi saya akali dengan menggunakan list ini. Ya. Karet list ini. Nah, jadi semenjak saya menggunakan karet list ini air sudah susah masuk ke dalam sini. Meskipun misalnya saya riding saat hujan sedang deras ya. Begitu teman-teman. Memang ini kurang rapih ya. Jadi lem-leman double tape-nya ini masih kelihatan. Mungkin nanti saya akan coba rapikan lagi ya. Nah, jadi begitu teman-teman kekurangan helm RSV ini kalau tanpa menggunakan modifikasi list begini ya, itu kalau saat teman-teman riding di cuaca hujan deras itu airnya masuk ke dalam sini ya, jadi mengganggu pandangan. Nah, cuman kekurangannya juga ada karena saya menggunakan list. Kalau teman-teman lihat, nah ini jadi baret ya, jadi baret di bagian sini ya, wajar sih konsekuensi ya. Jadi begitu teman-teman. Nah ini juga kalau teman-teman lihat ada lapisan semacam lapisan bening, ini saya sudah pasangkan anti fog ya. Jadi kalau misalnya cuaca hujan begitu ya, atau teman-teman riding di daerah pegunungan yang udaranya lembab, mudah berembun. Nah, kalau menggunakan anti fog ini jadi tidak berembun. Ya, ini bagus nih teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin menyaksikan mengenai anti fog ya, pembahasan anti fog, silakan nanti klik juga ya link yang saya sertakan di deskripsi ya, karena di situ saya akan membahas secara khusus mengenai anti fog ya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kira-kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi saya cukup puas juga menggunakan helm ini kurang lebih selama 6 bulanan dan belakangan saya mulai gunakan kembali ya. Nah, yang jelas kalau menurut saya ini kelebihannya yang pertama adalah dia memang bobotnya cukup ringan ya untuk size-nya ya, dibandingkan dengan helm yang lain size-nya sama. Ini bobotnya ringan. Kemudian kalau desain sih cukup aerodinamis juga ya. Kemudian harganya tentu ini sangat terjangkau ya, bisa dibilang ini sangat terjangkau ya. Dan ini juga brand lokal ya, jadi kita harus bangga dengan produksi lokal ya, meskipun ya oke lah kalau teman-teman compare dengan brand-brand luar ya yang harganya jutaan, mungkin memang masih jauh ya dari sisi build quality-nya ya, presisinya mungkin masih kurang, tapi kita patut bangga ya karena kita juga memiliki brand-brand lokal seperti ini ya. Jadi ini adalah local pride kita. Oke, nanti teman-teman silakan ya mau mencari ya, silakan buka marketplace saja karena helm ini sampai sekarang masih dijual ya, bahkan tipenya, motifnya, coraknya juga bermacam-macam ya, karena memang salah satu best seller juga nih dari RSV ya untuk kategori helm half face teman-teman ya. Oke teman-teman, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi sharing ya kali ini. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya ya.
Terima kasih.